Komunitas 1001 Buku. Komunitas 1001 Buku ini berdiri sejak 2 Mei 2002. Ada lebih dari 450 taman baca anak dan masyarakat di seluruh Indonesia yang masuk dalam jaringan komunitas 1001 Buku. Komunitas ini telah didukung oleh Menteri Pendidikan Indonesia dengan melakukan pengembangan kapasitas dan menyalurkan buku bacaan. Komunitas 1001 Buku juga melakukan pembinaan ke perpustakaan dan taman bacaan anak di seluruh Indonesia. Harapannya ialah menjadi organisasi yang memiliki peran langsung dalam peningkatan minat baca anak Indonesia, tentunya dengan bantuan mitra dan para stakeholder, serta masyarakat Indonesia. Baru aja kemarin saya ngobrol sama suami gitu ya, saya bilang ini Raja tuh masih lebih rajin baca buku nih, dari kecil memang hobi banget baca buku. Tapi sekarang sudah kesini-kesini baca bukunya sedikit nggak seperti dulu lagi gitu. Mungkin sekarang lagi banyak sibuk dengan ujian nasional dan sebagainya. Tapi ini ada komunitas 1001 Buku. Terima kasih Mbak Sandi sudah datang, Mas Izar terima kasih sudah hadir di sini. Dari 2002, sekarang tadi sudah disebut di tayangan juga ada 450 taman baca dan berbagi dan juga ke perpustakaan dan lain sebagainya. Di 2016 ini fokusnya kemana sekarang? Masih tetap sama? Lebih banyak taman bacaan lagi atau apa? Ada program khusus nggak? Oke. Setelah 13 tahun, kami sudah memberikan akses buku kepada anak-anak dengan melewati taman baca anak dan taman baca masyarakat. Di tahun ini kami mulai untuk melakukan riset sama survei tentang minat baca anak. Karena katanya berdasarkan beberapa fakta dari UNESCO, dari mana-mana itu minat baca anak Indonesia itu sangat rendah. Iya, kemarin sudah ada itunya ya, di listnya terdaftar beberapa gitu ya. 0,001 minat baca serius masyarakat Indonesia. 1 dibanding 1000. Tapi bukannya, kayaknya anak Indonesia pada banyak rajin baca, cuman baca update status mungkin. Iya, baca komen Instagram ya. Baca komen Instagram itu katanya lebih penting daripada baca buku. Padahal nggak seperti itu ya. Mungkin karena teknologi yang ada sekarang ini ya jadi minatnya. Terus lalu jadi bagaimana nih ke depannya? Kedepannya kita melakukan survei dan riset. Itu dilakukan sama satu tim riset, kita sebut pasukan mau tahu. Dan kita akan mengkampanyekan ke publik tentang minat baca anak Indonesia itu. Karena kita ingin data statistik itu berdasarkan dari kita, bukan dari orang lain. Jadi kita memang benar-benar tahu itu memang faktual dan datanya benar-benar nyampe gitu loh ke anak-anak yang memang dia sudah dapat buku, udah baca buku gitu. Jadi minat baca itu kan yang penting dia sudah pernah membaca. Kalau dia belum pernah membaca, belum mendapatkan buku, dari mana kita tahu dia minat atau enggak dengan buku? Gitu, jadinya. Ada perbandingan nggak Mas Izar, misalnya dari kota besar sama di kota-kota terpencil, kota-kota kecil gitu, atau di desa-desa gitu. Maksudnya gini, saya berpikir apakah mungkin kalau di kota-kota kecil sebetulnya minat baca itu ada, cuman bukunya tidak sesuai, terbatas sekali gitu akses ke buku atau perpustakaan. Kalau di kota besar sebetulnya ada aksesnya, tapi anak-anak di kota besar nggak terlalu banyak yang minat baca karena mungkin teknologinya lebih canggih. Kayak gitu-gitunya dibikin perbandingan gitu nggak sih? Teknologi memang sedikit banyak membantu kita dan mempengaruhi minat baca anak-anak di Indonesia begitu. Teknologi ya. Ada yang lucu loh. Di Halmahera itu anak kelas 5 SD itu belum bisa baca. Oh gitu, 5 SD. Kelas 5 SD. Kenapa dia sampai naik kelas 5 SD? Karena kalau nggak naik kelas, orang tuanya datang bawa parang dong ke sekolah. Waduh, serem amat. Tapi mereka nggak bisa baca karena kan itu ada sekolah, ada gurunya juga. Tapi balik lagi ke akses bacanya standarisasinya. Sebenarnya lebih ke standarisasi. Mereka pas pulang ke rumah mereka tidak ada ininya, tidak ada akses untuk ke dan kita nggak tahu bukunya begitu. Dan aku juga punya cerita yang cukup agak mengejutkan sih. Ada beberapa teman-teman dari jaringan relawan kita di daerah Kalimantan Utara. Ini jadi relawannya udah banyak banget ya, 1001 buku ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Di Kalimantan Utara itu ada cerita ketika teman-teman relawan berkunjung ke sana, ada anak-anak dari perpustakaan itu ditanya tentang apa sih cita-cita kalian begitu. Terus anak-anak di sana itu dengan polosnya menjawab
aku mau jadi supir truk. Hanya Hal-hal yang mungkin kecil. hal-hal Mungkin mereka seperti itu ngeliat tuh dari orang tuanya atau apa gitu juga ya. betul. Mungkin hal-hal seperti itu hanya bisa mereka dapatkan berdasarkan penglihatan mereka, bukan dari buku gitu. Iya. Informasinya kurang sekali. Nah ini kalau kita masyarakat ingin membantu misalnya, kan relawan banyak banget, tapi kan pasti setiap tahun, setiap hari, setiap bulan akan perlu lagi karena anak juga semakin banyak, tenaga semakin dibutuhkan. Gimana caranya untuk yang muda-muda di sini kalau ingin jadi relawan atau misalnya masyarakat lain ingin bantu, mungkin ada buku aku di rumah yang udah nggak baca, kita bisa nyumbang, boleh nggak sih? Gimana sih program untuk bantu? Bisa, jadi 1001 buku itu komunitas yang sangat cair. Kita semua relawan di organisasi ini. Saya sendiri di relawan kampanye dan publikasi. Mas Izar nih kemitraan. Jadi untuk partnership ke donatur dan lain-lain yang kayak gitu. Nah teman-teman bisa banyak sekali yang bisa dikerjakan 1001 buku. Di penguatan taman baca anaknya itu sendiri, kita bisa ke sorting pack distribute itu yang nyortir-nyortir buku. Kemarin ini baru 28 box, itu cuma disortir dengan 4 orang. Wow, oke. Untuk Butuh dikirimkan. banyak banget Banyak bantuan sekali dari yang bisa relawan. dilakukan. Akhirnya Dan 4 orang itu bilang gini, aku enak sama buku, aku nggak mau baca buku. Enggak ya, enggak seperti itu. Itu bisa diakses di websitenya www.1001buku.org.id. Ini ya, ini sesuai dengan kaos. Betul, ya. di kaos kami di 1001buku.org.id. Terus Twitternya juga ada, sosmednya aktif lah. Kalau yang Oke. mau eksis juga asik-asik lah. Nah di sekarang situ. ada Mbak Google juga ya, Google bisa apapun bisa bisa lihat. diakses di situ untuk cara membantu ya. Oke, ini kalau bicara sama Kakak Sandi dan Kakak Izar nih pasti tiap hari nggak pernah nggak baca buku kayaknya ya. Kita main cerdas cermat. Yes. Oke, silakan ke meja cerdas cermat di belakang ya. Siapin. Mbak Sandi mukanya tegang amat ya. Oke. Saya mau kasih beberapa pertanyaan yang ini berhubungan dengan tanggal 9 Mei. Ini angka keramat sekali loh 9 Mei. ada apa Mungkin itu? Anda belum ngeh ya, tapi ada beberapa kejadian di dunia yang penting sekali. Ini terjadi di tanggal 9 Mei dengan tahun yang berbeda-beda tentunya. Oke. Boleh dicek dulu belnya masing-masing, tombol? Oke. Oke. Mas Izar siap, Mbak Sandi siap ya? Siap. Pertanyaan yang pertama. Di 9 Mei 1502, Christopher Columbus meninggalkan Spanyol untuk ekspedisi yang keberapa? Dito kesini Dito. Oke, boleh aku ke situ. Oke, Dito melintas. Kasih contekan. Kasih contekan? Boleh clue. Saya kasih pilih ya. Oke. Ke 1, kedua, ketiga, keempat. Ya Mbak Sandi? Kira-kira? 2 deh. Kedua. Kali. Jawaban yang benar adalah 4. keempat. Oke, ternyata. Susah ya pertanyaannya. Susah ya? Susah banget. Harus Oke, baca dengarkan buku tiap hari. baik-baik. Silakan Dito. Oke, 9 Mei 1980, pertemuan pertama Paus Yohanes Paulus II dan Uskup Besar Canterbury diselenggarakan di A. Amerika, B. Turki, C. Ghana, D. Cina. Di Ghana, Luar biasa. Pasti rajin baca. Pasti dia. Oke. Dengarkan baik-baik. Oke, yang Di terakhir. 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden di negara mana? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Betul. Luar biasa. Aku tahu. kalau cepat. 10. Kalau Seru cepat. sekali. Pertanyaan berikutnya. Oke. 9 Mei 2006, Estonia mengesahkan konstitusi benua apa? Pilihannya? Konstitusi benua apa? Estonia? Estonia. Konstitusi Asia, B. Konstitusi Eropa, C. Konstitusi Afrika, D. Konstitusi Selandia Baru. Selandia Baru. Aduh, sayang sekali. Hampir, Kurang pas. hampir. Eropa. Dekat. Selandia Dekat, Baru ya, dengan oke. Eropa dekat. Jauh, Mas Dito, Oh, jauh. 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 Tapi kalau pakai Kopaja mungkin lumayan dekat. 9 Mei 2012. Ya, Peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet. Ingat ya? ya. Sukhoi Superjet 100 jatuh di sekitar mana? Waduh, dua-duanya. Hebat. Tapi siapa yang duluan? Iza duluan ya? Iya. Oke. Jawabannya? Di Gunung Salak. Luar biasa. Karena rajin baca. Kalau tadi ada beberapa yang nggak kejawab, karena mungkin miss 9 Mei. Iya. Pertanyaan terakhir. Ya. 9 Mei 1974 adalah hari lahir siapa? Siapa duluan? Mas Andi duluan. Mbak Siapa Sandi? ya?
Aduh. Mbak Sarah deh. Hah? Mbak Sarah deh. Sarah mana? Ada Sarah Azari, Sehan. ada Sarah Sehan. Ance Sarah. Sarah Sehan. Luar biasa, bagus. Benar ya? Benar. Ingat ya tanggal itu ya. Kasih buku. Sini. Oke, terima kasih untuk tamu-tamu yang kece banget ini sudah berbagi. Ingat ya kalau pada mau kasih dapat informasi langsung aja ke 1001buku. Betul. or.id. Aku juga ada. Dot ini. Ini oleh-oleh. buat dirimu. Aku juga punya. Punya apa? Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Iya, kita juga punya sesuatu buat Teh Ada Sarah. apa? Oh, Teh Sarah doang. Oh. Buat Mas Dito juga. Kita bagi-bagi, Buat Mas kita Dito bagi-bagi. juga. Atur-atur deh, Iya, atur-atur atur deh. deh. Ini. Oh, ini ada. Oke. Oh, ada dua nih Dito. Oh, Teteh pasti suka ini. Tuh ada tas belanja. Nah, Jadi bisa belanja tanpa plastik. Tanpa terima plastik. kasih Mbak Sandra, terima kasih Mas Ida, terima kasih untuk semuanya, terima kasih dan jangan kemana-mana, habis ini ada resep ya dari Chef betul. Sandra, tetap di Sarasehan. Untuk ulang tahun Thank Teteh. you. Thank you, Mbak. Thank you.